Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Kamis 7 September 2023. Seperti biasa sebelum kita lakukan analisa untuk pagi hari ini, terlebih kita akan evaluasi satu hari kemarin ya. Satu pembelajaran nanti kita akan ambil. Apakah pembelajaran untuk koreksi perbaikan kita atau justru untuk selalu mengingat yang menjadi analisa kita kemarin yang mungkin ada potensi, ada peluang yang terbaiknya. Baik, kita akan coba lihat untuk satu hari kemarin kita sudah menentukan beberapa titik untuk entry-nya. Di awal kita menentukan pergerakan berpotensi awal akan koreksi naik kemudian kembali turun. Tetapi naiknya kita perkirakan di 1937 ya, 1937. Kemudian sesuai dengan real time-nya ya. Real time-nya dia bergerak naik tetapi tidak sampai menjemput 1929 ya. Artinya tidak sampai mendekati 1937 ya. Sehingga ketika sudah posisi berada di harga yang cukup berat, bullish sudah mulai berat, kekuatan sudah mulai berganti dari buyer menjadi seller, tentu menjadi perhatian kita. Apalagi candle yang muncul ada pengaruh yang signifikan ya, dengan kekuatan yang cukup signifikan sehingga bisa mempengaruhi pergerakan berikutnya ya. Sempat mendekati 1929 tapi belum sampai tersentuh, kemudian berbalik turun. Posisi sell sudah mendominasi, namun lagi-lagi gagal untuk melanjutkan bearishnya ya, karena munculnya satu candle hijau di sana ya. Kemudian karena juga kekuatan bullish juga cukup signifikan di sana, lebih dari setengah dari body merah, maka masih berpeluang akan bergerak lanjut naik ya. Kita akan uji lagi di level psikologis yang hari kemarin di 1929. Bullish mencoba untuk melewati namun hanya terhenti di 1929 ya. Kalau kita lihat yang satu hari kemarin hijau berada di titik tertinggi 1929.16. Itu artinya posisi buy belum sempat tersentuh, kemudian balik turun lagi. Nah, satu kekuatan yang luar biasa di sana sehingga mampu menembus posisi sell 1920. Ketika menembus 1920 kita perkirakan masih akan drop, akan turun lagi hingga tentu mendekati level berikutnya ya. Di awal sebagai support kita tempatkan di 1914 sekaligus menjadi targetnya. Namun tidak sampai tersentuh, kembali naik ya. Minimal ketika kita entry di sana ada sekitar 550 atau 55 pips kita dapatkan. Tentu ini sudah lebih dari cukup untuk target satu hari. Sekalipun belum tersentuh targetnya, namun sesuai dengan yang selalu kita sampaikan ya, target untuk day trading yang real time-nya bisa kita dapatkan dengan logis di angka 500 hingga 700-an. Dengan demikian satu posisi tersentuh dan setidaknya sudah mampu untuk memenuhi target harian. Selanjutnya sampai di sana terhenti, kemudian konsolidasi hingga di pergantian hari. Ya, sekarang kita coba untuk lihat hari ini ya. Sebelum kita menganalisa ya, terlebih kita akan melihat bagaimana jadwal berita untuk hari ini ya, jadwal
berita untuk hari ini kita lihat di websitenya forexfactory.com. Mungkin teman-teman ada yang melihat dengan menggunakan website lain, silakan diperhatikan ya. Hari ini 7 September di jam 19.30, jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat nanti ada news yang cukup berdampak ya. Diingat ini hampir bisa dipastikan ada pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan candle ya. Sehingga teman-teman lebih berhati-hati mendekati 19.30. Jangan entry dulu ketika kita tidak punya pengalaman di sana, tunggu hingga sampai selesai ya. Kalau kita punya skill ya tentu bisa memanfaatkan peluang news yang ada ya. Unemployment claims di sana biasanya cukup signifikan pergerakannya, dalam hitungan detik bisa bergerak cukup panjang ya. Kita perkirakan dari data yang ada ini ya, kita akan lihat nanti previous data yang lalu di 228, kemudian forecastnya menjadi 232. Itu artinya ada peningkatan. Ketika ada kenaikan maka dilihat beritanya. Kalau beritanya bukan pengangguran, maka tentu akan memperkuat US dollar. Karena ini pengangguran semakin besar, maka kondisi ekonomi menjadi makin buruk. Sehingga diperkirakan emas akan berpeluang naik. Tentu tidak cukup dengan kita melihat kalender ini ya. Kita hanya perhatian dan kita tahu jamnya. Selebihnya nanti kembali ke teknikal. Ketika jelang news dirilis, kita perhatikan di situ tanda-tandanya, kemudian indikasinya, sehingga kita bisa tepat di dalam menentukan entry point kita. Oke, kita coba bersihkan dulu untuk hari ini. Kita akan lihat dengan menggunakan time frame H4 dulu ya. Di time frame H4 kita gunakan untuk melihat kondisi hingga saat ini ya. Dari karakter candle yang terbentuk, maka kita bisa melihat adanya kekuatan seller yang semakin melemah di sana, ditandai dengan ada rejeksi, kemudian ada loss momentum di sana mendekati level psikologisnya. Kalau kita tarik Fibonacci, tentu ini masih berada di wilayah retracement, sehingga bisa berpeluang kembali naik. Berada di area retracement bisa berpeluang kembali naik. Dan tentu ini kita melihat tidak hanya dari retracement tetapi dari gejala, dari karakter yang terbentuk di sana. Fokus kita adalah buy, tentu nanti kita melihat trigger dari time frame yang lebih kecil ya. Kita hanya akan memetakan dengan time frame H4. Nanti kita akan simulasikan di H4 ini kita tempatkan di mana untuk entry point-nya, kemudian targetnya sampai di mana ya. Selebihnya untuk resiko nanti silakan ditentukan sendiri sesuai dengan aturan masing-masing. Kita akan melihat dari H1 ya, masih cukup datar ya. Kita akan tempatkan posisi buy di 1921 ya.
Oke, kita tempatkan untuk posisi buy di 19. Kita turunkan sedikit lah. Kita tempatkan posisi buy 19.20. Kemudian kita akan targetkan nanti hingga di 1927 ya. Kita perkirakan akan mendekati 1927 ini untuk targetnya, sekaligus menjadi resisten. 1927.80 ya. Kemudian di target berikutnya kita akan tempatkan di 1934 ya, 1934. Sekaligus menjadi area resisten yang berikutnya. 1934 poin sekian ya. Satu hari kemarin hanya sekitar 1900 ya. Kita akan, karena ada news hari ini, bisa jadi akan lebih panjang. Kita ambil yang maksimum saja hari ini. Kita perkirakan tidak terlalu jauh dari target yang kedua ya. Maksimum kita perkirakan di 1938. Posisi turun juga kita akan lihat nanti dengan range yang seimbang, karena dua-duanya masih berpeluang. Kita masih belum melihat ada pergerakan signifikan di sana, sehingga kita hanya akan memperkirakan sesuai dengan histori yang ada. Baik, kita lanjut di posisi di atas ya. Tadi ada target, kemudian ada wilayah jenuh atau area jenuh. Area jenuh kita perkirakan di 1938. Silakan nanti diperhatikan mendekati area jenuh ini. Ya, bisa jadi tidak sampai area jenuh, hanya sampai di target, kemudian terhenti, kemudian di situ mulai ada pelemahan dari bullish, seller sudah mulai muncul, sudah mulai kuat, maka tentu yang kita jadikan sebagai dasar nanti di sini yang terdekat ya. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan. Jadi ini hanya perkiraan maksimum saja. Sementara di posisi bawah, ketika ternyata dia hanya bergerak kecil, mungkin hanya menyentuh posisi buy dan memantul, maka yang kita lakukan adalah recovery ya. Kita ambil 350 di bawah untuk segera recovery, biar nanti posisi minus tidak terlalu banyak. Jangan sampai minus terlalu banyak sehingga kalau kita mau cut loss menjadi cukup berat di sana. Ya, pastikan dalam pengambilan risiko sudah kita ukur sesuai dengan beban psikologi kita, sesuai dengan tingkat kecemasan kita, sejauh mana kita mampu membuang kerugian ya saat kondisi yang betul-betul tidak bersahabat. Kondisi pertama atau posisi di balik, kita menempatkan posisi sell di 1911, kemudian targetnya kita akan lihat kira-kira sampai di mana. Oke, target kita perkirakan yang terdekat ya, sekaligus menjadi area support yang terdekat. Kita tempatkan di 1905.18 ya. Setelah beberapa hari terakhir emas sempat drop, kita perkirakan hari ini akan kembali bangkit lagi. Kemudian area jenuh, target yang berikutnya ya. Target dulu ya, kita masih targetkan yang kedua, sekaligus menjadi support ya, sekaligus menjadi support berikutnya. Kita tempatkan di 18 ya, di angka 18. Ini cukup angka yang cukup rendah, sehingga untuk sampai ke sana butuh proses perjuangan yang panjang.
Target yang kedua kita tempatkan di 1897.19 ya, sekalipun harga ini dianggap rendah dari histori yang ada, tentunya peluang dan potensi selalu terbuka ya. Pasar itu selalu berlaku dua potensi ya. Dihitung sehebat apapun, dianalisa sejago apapun, tidak akan mampu mengalahkan pergerakan pasar. Yang kita lakukan hanyalah memperkirakan dengan tingkat probabilitasnya yang realistis, tentu menyesuaikan dengan style tradingnya masing-masing. Dalam hal ini kita menggunakan trading harian sehingga harus juga menyesuaikan kapasitas pergerakan harian, termasuk target dan resikonya ya. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa menjadi pembanding untuk dijadikan sebagai tambahan informasi ya. 1891. Oke, ini yang bisa kita sampaikan ya. Selebihnya nanti kita akan update, kita akan lakukan evaluasi di dalam perjalanan candlenya. Ketika sudah ada tanda-tanda, ketika sudah ada petunjuk akan adanya pembalikan atau bahkan penerusan, kita nanti akan jadikan sebagai bahan acuan berikutnya. Selalu buka kondisi yang seperti apapun dan selalu belajarlah untuk menerima kenyataan ketika pasar betul-betul tidak bersahabat dan kita segera lakukan koreksi. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat yang besar dan bisa berpotensi profit hari ini. Akhirnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.